Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irnawan, tentunya di channel Info Desa Kasmaran, di mana channel ini akan membahas atau menginformasikan informasi-informasi tentang desa, khususnya Desa Kasmaran, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Di kesempatan kali ini saya akan membahas atau menginformasikan apa sih itu susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and share, dan tentunya komen untuk kelanjutan pengembangan video-video yang lebih bermanfaat. Oke, kita lihat di layar desktop, di mana di sini susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Selanjutnya, tentuan umum. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, tempat berdasarkan praksasa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah penjabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk penyelenggaraan rumah tangga desanya dan pelaksanaan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati oleh BPD atau bersama dengan BPD. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dan pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Oke, next selanjutnya pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas, yaitu A. Kepastian hukum, B. Tertib penyelenggaraan pemerintahan, C. Tertib kepentingan umum, D. Keterbukaan, E. Proporsionalitas, F. Profesionalitas, G. Akuntabilitas, H. Efektivitas dan efisiensi, I. Kearifan lokal, C. Keberagaman, dan K. Partisipatif. Nah, di sini ada struktur organisasi. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas yang pertama sekretariat desa, yang kedua pelaksanaan kewilayahan, yang ketiga pelaksana teknis. Berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Tiga ini adalah tiga unsur yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Selanjutnya perangkat desa. Yang pertama sekretariat desa, yaitu sekretaris desa dan kepala urusan. Yang kedua pelaksana kewilayahan, yaitu yang disebut kepala dusun. Yang ketiga pelaksana teknis, yaitu kepala seksi. Oke, di sini sekretariat desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas tiga urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan paling sedikit itu ada dua urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan, yang disebut juga dengan kaur atau kepala urusan. Selanjutnya pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh kepala dusun atau disebut dengan kadus. Selanjutnya, pelaksana teknis. Nah, di sini pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Paling sedikit ada 2 seksi, yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan, yang disebut juga oleh kasih atau kepala seksi. Selanjutnya, tugas daripada kepala desa adalah kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, fungsi daripada kepala desa itu ada 4. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah desa. Yang kedua, melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, tugas dari perangkat desa, yaitu bawahannya sekretariat desa. Ada sekretaris desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa, bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa. Terus, fungsi dari sekretaris desa adalah yang pertama, melaksanakan urusan ketatausahaan. Yang kedua, melaksanakan urusan umum. Yang ketiga, melaksanakan urusan keuangan. Yang keempat, melakukan urusan perencanaan. Jadi, fungsi daripada sekretaris desa itu ada 4. Selanjutnya, nah ini fungsi-fungsi dari KAUR. Yang pertama, kepala urusan tata usaha dan umum, yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Selanjutnya, kepala urusan keuangan, di mana memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Selanjutnya, kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBD desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Kemudian ada kepala seksi, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Nah, fungsi dari kepala seksi yaitu pertama, seksi pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan manajemen data praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Selanjutnya, fungsi kepala seksi kesejahteraan, itu memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Kemudian fungsi kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.
Selanjutnya kepala kewilayahan atau yang disebut dengan kepala dusun atau kadus berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Fungsi daripada kepala dusun atau kadus yaitu yang pertama, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Dua, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Yang keempat, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oke, selanjutnya di sini ada tata cara penyusunan Perdes atau SOTK. Ini ada 9 tata cara penyusunan Perdes. Ini ada 9. Mohon dibaca sendiri ya, dan dipahami baik-baik. Oke, selanjutnya jenis desa. Nah, jenis desa, susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, yaitu desa swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi atau pola maksimal. Desa swakarya dapat memiliki 3 urusan, 3 seksi. Desa swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi berdasarkan Permendagri nomor 12 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan pendayagunaan profil desa. Ini adalah bagian struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, kategori desa swasembada dan swakarya atau yang disebut dengan pola maksimal. Yang pertama, di bagian pertama ini ada kepala desa, terus ya di bawahnya ada sekretaris desa, yang meliputi di bawah dari sekretaris desa ada kepala urusan PU dan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan. Terus di bawahnya lagi ada kasih atau kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Terus di bawahnya langsung dari kepala desa itu ada kepala kewilayahan atau yang disebut kepala dusun atau kadus. Ini adalah bagian struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang bagaimana sudah dijelaskan di awal tadi. Oke, terima kasih telah menyaksikan video tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa atau yang disebut SOTK, khususnya Desa Kasemaran. Jangan lupa like dan subscribe and share tentunya dengan komen untuk pengembangan video selanjutnya yang lebih bermanfaat di channel Info Desa Kasemaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.